Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jangan melihatnya sebagai pena rune kecil. Ada banyak misteri di dalamnya. Meskipun pena rune yang dibeli Loseng dari Sang Li terbuat dari besi merah dan emas, sebenarnya ini adalah pena rune khas yang digunakan oleh para murid. Meskipun memang dapat membuat jiwa menembus lebih halus, namun tidak ringan dan pusat gravitasi seluruh pena tidak bagus. Tapi tidak ada salahnya menggambar rune yang paling dasar dan sederhana. Meskipun sesekali Loseng melakukan kesalahan hanya akan menghancurkan rune kecil ini, namun susunan rune skala besar terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan rune. Misalnya, susunan penjaga sekte peringkat 6 yang diserahkan zodiak kepada Zhongrui kali ini. Zhongrui menghitung 10.000 rune dan lebih dari 3.000 rune. Area penjaga yang begitu besar tidak dapat membuat kesalahan apapun di tengah. Meskipun satu rune dapat diganti jika susunan penjaga salah digambar, rune terpenting di tengah terdiri dari ribuan garis dengan satu pukulan. Seluruh formasi penjaga telah dihapus. Oleh karena itu, pena rune yang baik sangatlah penting, dan pena rune Zhongrui terbuat dari ujung bambu awan api berumuran 1000 tahun. Ujung bambu ini dapat mempertahankan kelembutan dan kelembutannya selama 100 tahun. Kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya dan bahkan dapat dihangatkan oleh ujung bambu. Selain itu, cangkang tempat pena dan ujung pena terbuat dari bahan berkualitas tinggi dengan bobot sedang, dan ujung pena juga sangat stabil. Jadi nilai pena ini setidaknya setara dengan 3 batu esensi sejati berkualitas tinggi yang ada di pasaran. Sebagai master rune Yundian, Zhongrui secara alami memiliki lebih dari satu pena rune di tangannya. Tetapi ini adalah pena rune favoritnya yang dia hanya bawa. Lupakan saja, jika Anda tidak mau, masih ada yang harus saya lakukan. Loseng terlalu malas untuk berbicara dengan Zhongrui dan mencoba melewati Zhongrui. Tetapi Zhongrui akhirnya menggertakkan gigi dan berkata, "Oke, jika Anda benar-benar dapat menunjukkan sapuan kuas yang sempurna, pena rune milik Anda." Loseng tersenyum. Dia masih sangat senang mendapatkan pena rune secara gratis. Tetapi ketika dia melihat tinta rune disiapkan oleh Zhongrui, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa tinta gambar ini?" "Yangyan rune," kata Zhongrui. Rune semacam ini sangat diminati di Istana Awan dan banyak orang mempercayakan Zhongrui untuk membuatnya. Jadi dia akan menyebarkan lebih banyak dan membawanya bersamanya. Loseng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak terbiasa dengan ini. Saya baru belajar rune dan saya hanya tahu cara menggambar rune bintang 1. Sebenarnya, Loseng hanya tahu cara menggambar pola dewa meditasi bintang 1. Meskipun Zhongrui tidak meminta Loseng untuk menggambar rune Yangyan bintang 3, dia hanya ingin Loseng menggambar sebuah goresan untuk membuktikan bahwa goresan sempurnanya sudah cukup. Tetapi karakteristik bahan bercampuran tinta dari rune Yangyan, cara penyusunannya berbeda dengan pola meditasi bintang 1. Jadi Loseng mengeluarkan tinta yang telah disiapkan. Saya baru saja belajar rune dan saya hanya tahu cara menggambar rune bintang 1 dan saya bisa menggunakan pukulan sempurna." Kata-kata Loseng terdengar dan Zhongrui sangat canggung. Murid yang baru belajar rune, bahkan rune jika dia tidak bisa menulis dengan baik, bagaimana dia bisa mengetahui pukulan sempurna? Ini adalah keberadaan yang sangat kontradiktif. Namun melihat sumpah Loseng, dia merasa menemui hal yang sangat tidak masuk akal hari ini. Seolah-olah bayi yang baru lahir membuka mulutnya dan membaca syair 7 karakter. Itu konyol.
Jadi dia benar-benar tidak percaya Loseng bisa menggambar sapuan sempurna. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia akan memberinya pena rune ini. Meraih pena rune hitam Zhongrui di tangannya, hatinya tiba-tiba tergerak. Pena rune orang ini benar-benar tidak buruk, sangat pas di jari-jarinya, dan rasanya sangat enak. Ketika Loseng memisahkan jejak jiwanya, menuangkan setelah menulis karakter ini, tidak ada perasaan dingin seperti itu, tetapi jejak jiwa terbenam dalam arus hangat. Yang hangat dan sangat nyaman, jadi dia ingin memesan pena rune ini. Loseng tersenyum, mengambil pena rune dan mencelupkan sedikit tinta yang disiapkan kemarin, dan bergerak ke arah kertas. Pada saat ini, Zhongrui, Sangli, dan bahkan penjaga toko di Sangli memusatkan pandangan mereka pada ujung pena. Hati mereka cenderung tidak percaya, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih ingin melihat bagaimana Loseng jatuh ke tanah. Pada saat ujung pena menyentuh kertas, Loseng telah dengan jelas membedakan semua bahan dalam tinta. Dia menggambar 8 rune berturut-turut kemarin, dan dia sangat akrab dengan karakteristik bahan meditasi rune. Segera cahaya biru tiba-tiba menyala, menggambar garis sempurna di atas kertas. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Cahaya biru terus berkedip mencerminkan wajah Zhongrui yang sangat terkejut. Bahkan wajah Sangli juga berubah drastis. Sebagai anggota aliansi bisnis dunia, seberapa tajam indera penciumannya? Hampir seketika menyadari nilai Loseng. Masa depannya di rune mungkin tidak lebih buruk dari Feng Guanyu saat itu. Bahkan jika aliansi bisnis dunia menghabiskan semua uangnya, mereka akan memenangkan Loseng. Dia harus melaporkan masalah ini ke federasi secepat mungkin. Garis penuh perlahan terbentang di atas kertas, dan sapuan sempurna benar-benar melepaskan energi dalam tinta. Dan kemudian, ujung pena meninggalkan kertas. Loseng tersenyum tipis pada Zhongrui. Pena ini, apakah ini milik saya sekarang? Zhongrui mengangguk diam-diam, menatap mata Loseng dengan tatapan aneh. Seolah-olah apa yang dilihatnya adalah harta, yang nilainya tak terbatas. Pada saat ini, Zhongrui mengagumi master istana di dalam hatinya. Sebagai master rune dari Yundian, dia dan para tetua secara alami mendengar tentang Loseng, dan mereka juga tahu bahwa Loseng menantang aula elit dan membuat banyak keributan, dan itu dipimpin oleh ketua aula sendiri. Karena ketua aula masih terlalu muda, banyak orang secara pribadi menuduh ketua aula bodoh. Penguasa istana setara dengan menggunakan seluruh aula elit sebagai mitra pelatihan Loseng. Bahkan jika bakat Loseng tinggi, apakah itu layak untuk dikembangkan oleh master istana? Hanya saja master aula sendiri memiliki temperamen yang buruk. Bahkan jika sebagian besar tetua tidak setuju, itu hanya berbicara secara pribadi. Tidak ada yang berani menegur master aula secara langsung. Kekuatannya masih di alam dewa penerangan, tetapi di belakang dia adalah monster tua dari istana awan yang bertanggung jawab. Zhongrui juga sangat yakin akan hal ini, dan bahkan tugas yang diberikan kepadanya oleh kepala istana kali ini, biarkan dia menekan Loseng, biarkan Loseng melepaskan teknik rune. Zhongrui juga memiliki konflik di hatinya, dan tuan istana terlalu egois untuk melakukannya. Ya, hanya untuk melatih seorang junior untuk menggunakan begitu banyak orang. Yundian bukanlah kampung halaman Loseng. Sekarang, Zhongrui yakin belum lagi master istana hanya menggunakan bantuan dari aula elit dan Dameng Dois. Ada baiknya untuk mengolah Loseng dengan seluruh istana awan. Loseng dengan puas memasukkan pena rune ini ke dalam cincin penyimpanan. Hari ini dia datang ke kota Feng dan tidak hanya menjual pola ilahi dengan harga bagus, tetapi juga secara tak terduga memanen pena rune yang bagus, yang membuatnya Loseng puas. Terima kasih dua senior.
sapa Loseng sambil tersenyum dan pergi dengan tenang. Yongrui dan Sangli saling berpandangan dalam-dalam. Keduanya tahu nilai Loseng, tetapi Sangli lebih condong pada nilai komersial Loseng. Sementara Yongrui memahami nilai Loseng bagi Yundian. Konflik antara keduanya tidak besar, tetapi bagaimanapun juga ini adalah sedikit konflik. Tetapi aliansi bisnis dunia dikenal sebagai raja yang tidak bermahkota. Meskipun Loseng adalah murid Yundian, pasti akan tercampur di masa depan. Dan Yundian tidak menghentikannya. Yongrui buru-buru meninggalkan toko Bosang, melayang ke langit, berubah menjadi pita dan langsung menuju ke Istana Es. Karena Istana Es yang terletak di lantai atas Istana Awan, secara keseluruhan tertutup lapisan kabut es. Burung ponik es kecil menjaga pintu masuk Istana Es. Karena inilah saatnya Jodie berlatih. Bagaimanapun budidaya sutra hati 9 surga sangat sulit. Perlu diri sendiri 9 kali berturut-turut, membubarkan basis budidaya lagi, dan mengulanginya 9 kali. Ini setara dengan berlatih 1 kali untuk orang lain. Tetapi Jodie perlu berlatih 9 kali sebelum dia dapat mencapai kesuksesan besar pada akhirnya. Beberapa pejuang dengan bakat yang buruk dapat menghabiskan waktu 100 tahun atau bahkan seumur hidup. Tidak mampu menembus alam alkimia ilahi, bahkan jika mereka bisa menerobos, mereka mungkin tetap berada di alam ini selama sisa hidup mereka. Dan itu lebih sulit daripada naik ke langit. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, tetapi dengan bakat Jodie, tidak sulit untuk mencapai semua ini. Terlebih lagi, setelah sutra hati 9 surga melampaui alam alkimia ilahi untuk pertama kalinya, belenggu di tubuhnya akan hancur total. Jadi setiap saat Jodie melakukan latihannya, setelah itu hanya perlu lebih dari setengah tahun untuk meningkatkan kembali basis budidayanya. Di masa lalu Sangong, kecepatan kultivasi tampaknya sangat cepat. Ketika Jodie berada di jalan penguji, Jodie hanya memiliki alam dewa penerangan tingkat pertama. Sekarang kurang dari sebulan, dan Jodie telah melangkah ke alam dewa penerangan tingkat ke-7. Langkah selanjutnya adalah alam alkimia ilahi, dan alam yang lebih tinggi. Duduk di Istana Es, Jodie menurunkan alisnya, untaian energi sejati berubah menjadi udara dingin. Membentuk cincin es bersinar seperti berlian, mengelilinginya dan berputar perlahan. Tapi jimat transmisi suara tiba-tiba masuk ke Istana Es dan terbakar di telinga Jodie, yang membuat Jodie sedikit mengernyit. Semua orang di Yundian tahu bahwa ini adalah waktunya untuk berlatih, dan umumnya tidak ada yang tidak akan mengganggunya. Tapi setelah jimat transmisi suara dibakar, Jodie membuka matanya. Embun beku di matanya mengembun menjadi 2 kristal es tipis yang meleleh ke pupil biru kehitamannya dalam sekejap. Dengan lambian iringan tangannya, kabut es di seluruh istana es terganggu, perlahan menyebar ke sekeliling, tenggelam dan berubah menjadi kristal es kecil dan sisa es di tanah. Masuk! Suara dingin Jodie keluar dan ada keraguan di wajahnya. Pada saat yang bersamaan, apa sebenarnya yang ingin dikatakan Yongrui? Mengetahui bahwa ini adalah waktunya untuk berlatih, dia buru-buru membakar jimat transmisi suara, mengatakan bahwa dia meminta untuk bertemu dengannya jika dia mau. Jelas dia baru saja mengirimnya untuk menekan Loseng, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mulai berlatih, Jodie secara alami tidak punya waktu untuk menyelidiki melalui Simui dan memperhatikan pergerakan Loseng. Segera Yongrui bergegas masuk karena langkahnya terlalu cepat dan tanah istana es terlalu licin. Dia hampir jatuh. Tidak dapat dibayangkan bahwa hal seperti berjalan dan bergulat akan terjadi pada seorang pejuang di alam inti ilahi. Yongrui, apa yang begitu cemas? Apakah karena masalah melindungi sekte?
Jodie mengerutkan kening dan bertanya. Jodie terkejut karena Jong Rui begitu panik, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Itu seharusnya bukan karena Loseng datang, kan? Tidak, ini urusan Loseng, kata Jong Rui buru-buru. Oh, ngomong-ngomong, bawahannya akan menemui Tuan Istana. Jong Rui ingat untuk memberi hormat setelah selesai berbicara. Loseng? Jodie mengangguk. Hanya untuk masalah ini? Jika masalah Loseng mengganggu budidaya Jodie, itu tidak masuk akal. Jong Rui bisa menunggu sampai besok. Jadi Jodie bahkan lebih aneh. Dalam pandangan Jodie, membiarkan Jong Rui keluar pada dasarnya dapat membuat Loseng merasa malu. Membiarkannya berhenti mempelajari teknik rune apapun dan berlatih seni bela diri dengan pikiran tenang. Ini adalah cara yang benar. Untuk ini, Tuan Istana. Jong Rui mengangguk. Apa? Apakah itu membuat Loseng kehilangan kepercayaan diri? Jodie tersenyum ringan. Jong Rui adalah kepala master rune di undiannya. Saya khawatir beberapa kata akan membuatnya tidak lagi mengumpulkan keberanian untuk mempelajari rune. Faktanya, Jong Rui berpikir begitu pada awalnya. Setelah dia mengetahui bahwa Loseng memiliki karya, dia bahkan ingin mengomentari karya Loseng. Lagi pula karya-karya pemula sangat kikuk. Berapa banyak celah dan kesalahan yang ada. Seorang master rune seperti Jong Rui, bahkan seorang master rune yang baik, tidak dapat mengangkat kepalanya di depannya. Apalagi Loseng. Akibatnya, rune Loseng dia belum pernah melihatnya. Jadi bagaimana dia bisa berkomentar? Setelah rune menyala, dia melihat pukulan sempurna itu. Dan dia tidak punya hak untuk berkomentar. Bahkan dia tidak bisa memahami pukulan sempurna. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk menyerang Loseng sama sekali. Tidak. Jong Rui menggelengkan kepalanya. Wajah Jodie sedikit terkejut. Apa? Melihat wajah Anda sedikit tidak normal. Apa yang terjadi? Jong Rui menangkupkan tangannya ke arah Master Istana lagi dan berkata, Master, Loseng adalah penyihir jalan rune. Saya rasa tidak perlu melarangnya berlatih rune. Di masa depan pencapaiannya dalam seni rune mungkin melampaui Feng Guanyu, putra rune. Feng Guanyu? Meskipun Xiao Die tidak memahami rune, Feng Guanyu seorang putra rune yang terkenal. Tentu saja dia pernah mendengarnya dan ada juga 2 karya asli Feng Guanyu yang disimpan di undian. Tapi Jodie menjadi semakin tidak bisa mengerti. Feng Guanyu adalah orang pertama yang menggunakan rune di wilayah tengah. Pencapaian orang ini dalam rune bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada yang bisa melampauinya. Apakah kepala Jong Rui terbakar? Ataukah kamu sengaja mencari masalah tanpa alasan, hanya main-main di sini? Wajah Jodie menjadi gelap dan dia memarahi. Jong Rui, omong kosong apa yang Anda bicarakan di sini? Mungkinkah Anda mengolok-ngolok saya sebagai Tuan Istana? Naiknya Jodie ke posisi Tuan Istana di usia yang begitu muda adalah sebuah sedikit tidak meyakinkan. Lagi pula, untuk duduk di kursi penguasa Istana Awan tidak hanya membutuhkan kekuatan, bakat, tetapi juga kualifikasi. Jodie masih muda dan kualifikasinya belum cukup dalam. Seringkali sulit untuk menahan para tetua di undian, jadi Jodie membuat pernyataan seperti itu. Bawahan tidak berani. Loseng ini benar-benar jenius dalam rune, bahkan lebih kuat dari bakat seni bela dirinya. Dia baru saja mempelajari seni rune dan dia telah memahami pukulan sempurna. Dan legenda mahkota angin giok juga telah mencapai 4. Saya perlahan menyadarinya ketika saya berusia lebih dari 10 tahun. Jong Rui berkata dengan cepat. Sebenarnya, Jong Rui juga optimis tentang poin Loseng yang lain, yaitu garis rune Loseng.
Rune meditasi yang digambar oleh Loseng jelas menyimpang dari gaya selatan dan utara di wilayah tengah, dan sepenuhnya mandiri. Garis-garisnya benar-benar berbeda dari rune meditasi yang pernah dilihatnya. Ini sepertinya diciptakan oleh Loseng sendiri. Bagaimanapun, sangat sedikit orang yang bisa membuat rune sendiri. Apalagi setelah rune berevolusi selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit cara baru dalam menjalankan rune. Untuk ini saja kesulitannya sebanding dengan memahami sapuan sempurna. Karena bahkan angin pada masa itu, Guan Yu hanya menemukan 3 rune baru. Tentu saja tidak mungkin bagi Zhongrui untuk mengetahuinya bahwa rune Loseng tidak bisa disebut rune sama sekali, tetapi pola ilahi. Karena pola dewa pertama yang digambar oleh Loseng adalah pola dewa meditasi bintang 1, dan pola dewa meditasi hanya digunakan untuk menenangkan pikiran. Meskipun Zhongrui merasa bahwa tingkat pertama dari pola meditasi tampaknya lebih tinggi dari rata-rata. Bahkan ini lebih kuat dari rune meditasi biasa, tetapi hal ini adalah perasaan yang tidak dapat diukir dan tidak ada cara untuk membuat perbandingan kuantitatif. Jika Loseng membuat pola dewa ofensif di masa depan, Zhongrui akan dapat menyadari bahwa pola dewa yang digambar oleh Loseng pada dasarnya berbeda dari rune yang dia gambar. Mendengar kata-kata Zhongrui, Zhou Die tersenyum tipis dan berkata, "Zhongrui, apakah itu sekuat yang Anda katakan?" Dia bangkit karena pemecah es besar menusuk ke arahnya secara langsung. Dengan lompatan ini, dia berhasil mengelak dengan berbahaya. Wajah tersenyum Zhou Die sebelumnya telah berubah menjadi wajah dingin, dan hanya sedikit es berkedip di jari rampingnya. Jelas dialah yang baru saja memukul pemecah es. Meskipun basis budidaya Zhou Die tidak setinggi milik Zhongrui sekarang, bagaimanapun juga, Zhongrui adalah master rune. Bahkan jika dia melangkah ke alam para dewa, dia tidak pandai pertarungan tangan kosong. Jadi Zhongrui berkata dengan getir pada saat ini, "Tuan, saya benar-benar tidak bercanda dengan Anda." "Benarkah? Saya juga tidak bercanda dengan Anda." Setelah berbicara, Zhou Die melambaikan tangannya dan pemecah es sepanjang 1 kaki yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Zhongrui. Zhongrui menghindari pemecah es Zhou Die dengan sangat malu, dan dengan tergesa-gesa, kilatan inspirasi muncul di kepalanya, dan dia mengulurkan tangannya dan membuang rune meditasi yang berharga 10 batu esensi sejati berkualitas tinggi. "Tuan Istana, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya padaku, lihat." Zhongrui berguling-guling di tanah yang licin dan kemudian mengenai sepotong energi sejati pada rune. Ini adalah karya Loseng. Dia hampir melolong melihat terakhir, dan Zhongrui panik saat ini dan hatinya sangat tertekan. "Apa-apaan? Tidak mungkin." Jika Zhou Die tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya apa yang dia katakan Zhongrui. Apa itu Fang Guanyu? Apakah putra rune begitu mudah untuk dilampaui? Setelah esensi sejati Zhongrui menembus ke dalam pola ilahi meditasi, cahaya tiba-tiba meledak dan cahaya biru di atas menarik perhatian Zhou Die gulir. Kemudian pola meditasi melayang ke tangan Zhou Die. Namun meskipun Zhou Die bukanlah ahli rune, tapi hal-hal seperti kecantikan yang bersifat universal di dunia, dia tidak mengerti rune. Bukan berarti Zhou Die tidak memiliki estetika sendiri. Apakah ini benar-benar digambar oleh Loseng? Zhou Die menatap Zhongrui dan bertanya. Kabut es di matanya berputar lagi, seolah-olah 2 kristal es akan mengembun di dalamnya. Tetapi nada samar membuat hati Zhongrui menakjubkan. "Tuan Istana, ini memang benar digambar oleh Loseng, meskipun saya tidak tahu bagaimana dia memahami sapuan sempurna," kata Zhongrui sambil tersenyum masam. "Jadi begitu, itulah sebabnya Anda datang kepadaku saat ini?" Zhou Die mengangguk.
Iya, itulah alasannya karena saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya. Mungkin di masa depan, Loseng akan dibutuhkan untuk membantu mengatur susunan penjaga. Yongrui berkata lagi, susunan penjaga dari sekte Rovoid dibuat dengan sapuan kuas yang sempurna. Jika Loseng benar-benar dapat menggunakannya dengan bebas, ditambah susunan penjaga dari sekte peringkat 6, di masa depan, susunan penjaga dari undian kita akan menjadi yang terkuat di wilayah tengah. Yodie terdiam dan tidak berbicara. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi tiba-tiba. Yongrui tidak hanya gagal mengenai Loseng, tetapi juga meyakinkan Loseng. Orang ini, bisakah dia melakukan ini? Yodie tertegun beberapa saat dan menemukan bahwa Yongrui masih berada di istana es. Lalu Yodie melambaikan tangannya dan berkata, begitu, Anda mundur dulu, biarkan saya memikirkan masalah ini. Yongrui kemudian menarik nafas dan dia mundur dari istana es. Saat ini, Yodie berpikir sejenak, lalu kembali ke posisinya. Kabut es tebal membungkusnya lagi, dan sebelum wajahnya yang tiada tara menghilang ke dalam kabut es, dia menunjukkan senyuman. Tidak masalah, itu tergantung seberapa banyak anak ini bisa melemparkannya. Pikir Yodie dalam hatinya sebelum berlatih. Pola Dewa Bintang 1 hanyalah hal yang paling mendasar di antara pola dewa dalam teknik pola dewa yang diajarkan King Long. Beberapa pola ilahi sangat kuat. Misalnya, ada pola Dewa Bintang 7 yang hanya seukuran telapak tangan. Tetapi pola Dewa Bintang 7 ini dapat menghancurkan sebuah benua, bahkan mampu melenyapkan seluruh wilayah tengah. Kekuatan pola dewa semacam ini dari alam atas yang sungguh luar biasa. Namun dengan kemampuan Loseng saat ini, pola Dewa Bintang 7 masih jauh dari Loseng. Bahkan King Long tidak dapat menggambarnya karena kelelahan jiwa. Belum lagi bahkan jika King Long memiliki kemampuan untuk menggambarnya, Loseng tidak dapat menemukan bahan untuk menggambar pola Dewa Bintang 7. Meski begitu, Loseng sangat tertarik dengan pola Dewa Bintang 4 yang disebut nafas jiwa. Pola dewa ini memiliki efek yang sangat istimewa yang dapat melipat gandakan efisiensi budidaya prajurit dan tidak akan menghasilkan efek negatif apapun. Setelah memasuki domain tengah, masalah terbesar Loseng adalah basis budidayanya terlalu rendah. Jika dia bisa mendapatkan pola dewa nafas jiwa ini, kecepatan kultivasi akan berlipat ganda. Dan efeknya pada Loseng dapat dibayangkan. Saat ini, Loseng melangkah ke tingkat keempat alam bawaan pada usia 18 tahun, yang dianggap sangat baik di Kabupaten Chongyang. Jika ditempatkan di Sekte Qingyun, itu rata-rata, tetapi jika di domain tengah, itu tidak di aliran. Meskipun fondasi Loseng kokoh, dia dapat melangkah untuk menantang alam dewa penerangan yang kuat. Tetapi jika dia bertemu dengan dewa penerangan ekstrim, atau bahkan alam alkimia ilahi, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi meningkatkan budidaya telah menjadi masalah Loseng yang paling mendesak, karena Zodie mengatur para murid aula elit untuk berlatih melawan dirinya sendiri. Mungkin dia juga melihat masalahnya, tetapi Loseng sangat memahami bahwa para pejuang seringkali membutuhkan pengalaman hidup dan mati untuk dapat membuat terobosan terbesar. Terlebih lagi, para murid aula elit bukanlah orang bodoh. Ada banyak anggota Istana Awan tingkat tinggi di antara mereka. Tentu saja, beberapa orang dapat melihat bahwa provokasi Loseng terhadap aula elit hanyalah permainan yang diatur oleh Zodie. Semuanya hanyalah rekan latihan Loseng. Ketika dia bisa mengoper, dan jika dia tidak bisa mengalahkan, dia akan melarikan diri, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Bagaimana ini bisa dimainkan? Terlebih lagi, para murid aula elit juga perlu mengambil alih tugas Istana Awan dan bahkan pergi berlatih. Jadi dalam beberapa hari berikutnya,
ketika Loseng pergi untuk menantang para murid aula elit. Tidak ada seorang pun atau hanya ada 2 orang kuat yang berdiri di sana. Jadi Jodie akhirnya menyadari bahwa metode ini tidak dapat dimainkan. Dan Loseng juga memilih untuk meninggalkan Istana Awan. Setelah mempersiapkannya untuk mengumpulkan bahan-bahan dari pola Dewa Nafas Jiwa, pagi-pagi sekali, langit masih cerah dan awan tebal dan siluet larut perlahan, bergulung di sekitar Istana Awan. Loseng berdiri di tepi Istana Awan dan menarik nafas dalam-dalam, lalu melompat turun. Meskipun ada kereta terbang di Istana Awan yang bisa dipinjam, Loseng ingin menguji pola Dewa Bintang 1 bulu angin yang baru saja dibuatnya. Pola Dewa Bintang 1 ini khusus digunakan untuk murid-murid di bawah alam Dewa Penerangan di alam atas. Setelah memasang bulu angin, Loseng dapat merasakan konsepsi artistik yang samar tentang angin dan dapat terbang bersama angin. Artinya, bahkan jika dia belum mencapai kondisi Dewa Penerangan, dia masih dapat terbang bersama angin. Melompat turun dari ketinggian 1000 meter, Loseng bekerja sama dengan energi kristal ponik. Dia seperti daun yang berterbangan tertiup angin. Dan Loseng menemukan target dengan bantuan angin dan mengguncangnya ringan di udara. Momentum pendaratannya sangat diperlambat dan kemudian mendarat di tanah dengan anggun. Metode ini agak mirip dengan peminjaman kedua Bailey Hongfeng di udara. Namun adegan ini mengejutkan oleh 2 prajurit yang bersiap memasuki kota. Kedua prajurit ini sama-sama makhluk bawaan. Mereka menemukan bahwa Loseng hanyalah makhluk bawaan, tetapi mereka tertegun satu persatu setelah jatuh dari langit. Sebagai pejuang kota Yunhai, mereka juga tahu bahwa ada kekuatan sekte peringkat 4 Yundian di atas 1 kilometer di langit di daerah ini. Tampaknya, anak ini mungkin berasal dari Yundian. Di mata prajurit biasa, Yundian tidak mungkin tercapai, tetapi murid Yundian dilahirkan dengan kemampuan terbang. Ini sudah bertentangan dengan koneksi dan akal sehat mereka. Namun Loseng tidak memperhatikan kedua makhluk bawaan ini, tetapi langsung menyusuri jalan menuju kota Yunhai di Yundian. Loseng bertanya kepada Sang Li bahwa cabang aliansi bisnis dunia ada di kota Yunhai. Setelah memasuki kota Yunhai, Loseng harus menyesali perbedaan antara wilayah tengah dan wilayah timur, karena Yundian dan Yunsong terletak di sini. Kota Yunhai dapat dianggap sebagai kota utama peringkat teratas di wilayah tengah, tetapi ini bukanlah kota terbesar. Dalam hal kekuatan keluarga, ada 7 keluarga bangsan besar dan keluarga kerajaan di ibu kota Kaisar Ventian, dan ada juga sekte Qingyun, mereka yang berasal dari keluarga dasi, yang hanya dapat dianggap tidak masuk pangkat. Tapi kota Yunhai sendiri memiliki 7 atau 8 kekuatan sekte peringkat ketiga. Dan ini tidak termasuk Yunsong, karena Yunsong berafiliasi dengan Yundian, dan keduanya berasal dari sistem yang sama. Di jalan kota Yunhai, Anda dapat bertemu dengan prajurit dari alam Dewa Penerangan di mana-mana, dan bahkan ada sejumlah kecil prajurit di alam alkimia ilahi. Sebagian besar prajurit ini berada dalam kelompok kecil, membentuk kelompok kecil, datang ke lautan awan kota untuk persediaan. Tapi karena budidaya Loseng sama sekali tidak menarik perhatian. Menurut bimbingan Sang Li, Loseng dengan cepat menemukan cabang aliansi bisnis dunia. Berdasarkan pemahaman Loseng tentang kekuatan aliansi bisnis dunia, meskipun kekuatan ini tidak memiliki peringkat, kekuatan yang tersembunyi di baliknya sangat menakjubkan, bahkan sedikit lebih kuat dari Yundian dan hampir menyamai sekte terkuat di wilayah tengah, yaitu sekte roh kekosongan. Akibatnya, cabang aliansi bisnis dunia sangat sederhana, tersembunyi di kawasan pemukiman, tanpa gaya sedikit pun, tetapi di pintu masuk cabang aliansi bisnis dunia, ada 2 penjaga alam Dewa Penerangan yang membuat orang merasa kaget, dan itu tidak dapat diakses oleh orang biasa.
Loseng baru saja mendekat dan seorang seniman bela diri di pintu memberi isyarat ke arah Loseng dan berkata dengan dingin, "Berhenti, ini adalah cabang dari aliansi bisnis dunia dan para pemalas segera pergi." Toko aliansi bisnis dunia di seluruh wilayah tengah, subaliansi umumnya tidak melakukan bisnis. Umumnya hanya pejuang yang membahas masalah penting atau melakukan transaksi besar yang akan datang ke subaliansi. Umumnya, pejuang seperti itu setidaknya berada di puncak para alam dewa penerangan atau bahkan lebih kuat dari yang lain. Eksistensi yang lebih kuat di alam alkimia ilahi, tapi Loseng makhluk bawaan kecil, berdiri di depan pintu dan dua prajurit alam dewa penerangan secara alami mulai pergi. Ini bukan tempat di mana Loseng bisa datang. Sobat, di mana menyenangkan untuk bermain? Jangan temukan itu untuk diri Anda sendiri. Mendengar perkataan kedua orang ini, Loseng mengerutkan kening. Aliansi bisnis dunia ini terlalu serius. Jika bukan untuk informasi, siapa yang akan datang ke sini? Kemudian Loseng mengeluarkan sebuah pos terkenal dari dadanya dan melemparkannya. Ini adalah kiriman undangan dari aliansi bisnis dunia Anda. Salah satu prajurit tingkat dewa datang untuk melihatnya. Dan di postingan terkenal ini, setelah melihat kata Sangli di dalamnya, wajahnya langsung berubah dari mendung menjadi cerah. Sangli hanya bisa dianggap sebagai diakon biasa di aliansi umum, tapi dia pasti bisa dianggap sebagai sosok nomor 1 di sub-aliansi di sini. Tapi kedua penjaga gerbang itu sangat aneh, karena Loseng makhluk bawaan. Bahkan mereka yang kuat di alam dewa penerang seperti mereka hanya bisa menjadi penjaga gerbang dalam aliansi bisnis. Jadi bagaimana makhluk kecil bawaan bisa diterima oleh aliansi bisnis? Apakah kerabat atau keponakan Sangli yang mengenalnya pada Sang Meng untuk mencari pekerjaan? Kedua prajurit itu menebak-nebak di dalam hati mereka. Tetapi pada saat ini, dua prajurit alam dewa penerangan mendengar ledakan tawa di belakang mereka, dan seorang lelaki tua berjalan menuju Loseng, berkata dengan sopan sambil tersenyum di wajahnya, "Apakah itu teman kecil Loseng yang datang berkunjung?" Kedua prajurit alam dewa penerangan menoleh ke belakang. Mata mereka hampir keluar dan keduanya buru-buru menghormati lelaki tua itu. Dia memberi hormat, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan berani mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah pemimpin aliansi mereka, Mo Lezang. Apa yang terjadi? Siapa anak ini? Membiarkan Mo Lezang menyebutnya secara pribadi. Kepala dari dua prajurit alam dewa penerangan tidak dapat bekerja. Akibatnya kata-kata Loseng membuat dua prajurit alam dewa penerangan hampir jatuh ke tanah. Loseng mengangguk dan bertanya, "Maaf, siapa Anda?" Pemuda di depannya memikirkan sikapnya terhadap pemuda ini barusan. Dua prajurit alam dewa penerangan tiba-tiba menjadi ketakutan. Jika pemuda ini dengan santai mengucapkan sepatah kata pun di depan Mo Lezang, keduanya akan menjadi menderita. "Mo Lezang tua, pahlawan muda Loseng, silakan masuk dulu. Mari kita minum teh dan berbicara secara detail," kata Mo Lezang sambil tersenyum ceria. Seolah Loseng di depannya adalah orang yang satu generasi dengannya. Mata Loseng melirik kedua prajurit alam dewa penerangan dan kemudian mengikuti Mo Lezang ke dalam ruangan. Kedua prajurit itu merasa lega dan lega. Untungnya, tampaknya pemuda ini tidak memiliki dendam. Jadi dia mungkin tidak akan mengeluh kepada pemimpinnya tentang hal itu. Namun, mereka masih tidak mengerti mengapa pemuda ini diperlakukan begitu sopan oleh pemimpinnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.